Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, yakni nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Selawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabina Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul berbakti kepada orang tua dan guru. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Maka karena itu kita wajib menghormati orang tua kita. Di samping kita mempunyai orang tua, kita juga mempunyai seorang guru. Guru adalah orang yang memberikan kita berbagai ilmu pengetahuan serta mendidik kita menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang. Teman-teman yang dimati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak? Enggak mungkin. Jika mau begini gurumu 1, 2, 3 jalan masuk surga. Kita sebagai seorang muslim wajib berbakti kepada guru kita dan berbakti kepada orang tua kita sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Siapakah yang memperoleh penghormatan dariku wahai Nabi? Nabi pun menjawab, ibumu. Lalu sahabat kembali bertanya, Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Panas api neraka itu ratusan kali lipat panas di bumi ini. Subhanallah. Bayangkan teman-teman bagaimana panasnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang tua kita juga harus menghormati guru kita. Beliaulah yang telah mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan serta mendidik kita menjadi orang yang berguna di masa akan yang datang. Yang kita selalu saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih. Acara keempat, irsyadat wa taujihat atau kata-kata nasihat yang akan disampaikan oleh Bapak Azhar SPDI. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi
alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfal wa ayyid nafdakal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini alhamdulillah laksanakan di mana 1 tahun yang sudah lewat kita tidak pernah melaksanakan disebabkan karena kondisi negara kita dalam keadaan ditimpa oleh musibah wabah COVID-19. Namun alhamdulillah sekali lagi patut kiranya kita bersyukur, khususnya kita di SMA 2 Manggalewa hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas yang sangat mulia, yaitu pembinaan iman dan takwa. Selanjutnya selawat serta salam kita sampaikan. Bersyukur itu harus banyak-banyak membaca sholawat. Kemudian hari ini alhamdulillah pembinaan iman dan takwa. Kenapa harus kita pupuk ketakwaan kita? Ya, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, oleh sebab itu supaya iman kita tetap stabil, bahkan kalau bisa selalu kita tingkatkan, maka perlu dibina. Harus kita bina, kita pupuk iman dan takwa kita. Sebagaimana kita memelihara peliharaan kita di rumah, misalnya ada tanam-tanaman, harus dikasih pupuk, harus dikasih air, disiram, dikasih obat dan lain sebagainya supaya dia tetap berkembang, tumbuh. Ya, begitu juga iman kita. Karena sekali lagi iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Halo anak-anakku dari sebelah timur, ada sini dong. Ya, voltasenya naik karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang ketika kita berada dalam suatu atau situasi yang dimana tidak ada orang lain di sana, hanya diri kita, terkadang iman kita akan turun atau jauh. Atau dikala kita wa amalun wa af'alun bil arkani. Jadi yang namanya iman itu kita benarkan dengan hati kita. Ya, tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan, dan kita ucapkan dengan lisan kita. Wa af'alun bil arkani, lalu kita buktikan dengan perbuatan kita. Itulah iman. Keyakinan dalam dada kita. Lalu kita ucapkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang patut disembah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kita kerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Jadi beriringan, makanya dikatakan pembinaan iman dan takwa. Lalu takwa itu sendiri apa? At-taqwa lugatan al-khawf. Takwa itu secara bahasa itu takut. Jadi kalau dalam bahasa Arab, lafaz at-taqwa atau takwa itu artinya khauf, takut. Takutnya yang bagaimana? Beda takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takutnya hamba kepada sesama hambanya atau terhadap binatang buas. Kalau orang takut binatang buas, apakah dia akan lari atau tetap diam di tempat? Ya, kalau misalnya ada batu hutan mengejar kita, apakah kita akan diam atau lari? Pasti kita lari karena kita takut akan kebuasannya itu. Ya, tetapi kalau kita takut kepada Allah, apakah kita lari? Kita harus berusaha untuk
mendekat. Ya, kita harus berusaha untuk mendekat. Sedangkan di umat masyarakat rakyatnya akan